Ya, salam jumpa pemirsa. Senang sekali saya Samsu bisa menemani Anda 1 jam ke depan dalam acara Setitik Pencerahan. Setitik Pencerahan kali ini saya akan mengambil tema Hari Kemenangan. Di mana kemarin 1 Syawal 1432 Hijriah kita seluruh dunia bahkan merayakan Hari Kemenangan setelah menjalani puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Dan tentunya kita merasa bahagia sekali bisa memenangkan perang yang besar, perang yang akbar. Nah, hari kemenangan pada Kamis malam ini, pemirsa, kedatangan beberapa narasumber tentunya yang akan berbicara apa sebenarnya hari kemenangan. Yang pertama adalah Bapak Kiai Haji Ismail Ridho. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana Pak Haji puasa 1 bulan kemarin? Alhamdulillah. Tambah langsing. Tambah langsing Pak Haji. Tapi sehat Pak Haji ya? Ya, sehat. Ya. Kemudian narasumber yang kedua yang tentu saja tidak asing bagi kita, selalu menemani kita di acara Setitik Pencerahan ini, Kirianto. Selamat malam, Kirianto. Selamat malam, Mas Samsu. Kemudian malam ini kita juga didukung oleh salah satu orang yang ganteng suaranya juga, ulem wungkul, Pak Nir. Selamat malam Pak Nir. Selamat malam Mas Samsu. Ini nanti apa Pak Nir anunya, tembang-tembangnya, gending-gendingnya? Sesuai dengan Pak Irianto tadi, yang menurunkan adalah gendingnya Dandang Gulo. Dandang Gulo. Dibawakan oleh Bapak kita Irianto. Oh, Dandang Gulo Pak Irianto nggih. Ya. Ya pemirsa, sebelum kita berbincang-bincang tentang hari kemenangan, alangkah baiknya kita dengarkan dulu Dandang Gulo. Monggo Irianto. Nun sewu lho menika napa? Nyoba-nyoba. Nyoba-nyoba. Sane pane wong urip niki haneng donya iki upamane mung kaya wong mampir ngombe upamane manuk mapur mesat saking kurungan neki pundi pencoke benjang aja nganti keliru upamane wong jan sinanjan ora wurung mesti bakal mulih mring alam kamu lanyo. Ngaten Mas Samsu. Ini Dandang Gulo. Dandang Gulo. Dandang Gulo ini sebenarnya apa Kirianto? Ya, Dandang Gulo itu menceritakan sesuatu yang enak-enak. Yang enak-enak. Yang enak-enak. Katanya dandang ini burung, bukan? Burung Ya. apa? Ada yang mengatakan burung gagak. Iya, ada yang mengatakan. Tapi dalam konteks tembang kita pada malam hari ini, Dandang Gulo itu adalah satu tembang yang mengajarkan kepada kita bagaimana hidup yang manis, yang benar, yang baik, yang benar. benar. Jadi semua tembang-tembang Dandang Gulo menceritakan kebaikan, tingkah laku. Nah, jadi kalau tadi dikatakan ada kemenangan, nah, berarti dalam Dandang Gulo itu perjalanan manusia untuk menuju kemenangan dengan cara-cara tertentu. Kalau dalam Dandang Gulo yang diudarakan tadi itu berbicara tentang bagaimana hidup itu. Hidup itu apa? Hidup di dunia untuk kemenangan. Karena apa? Karena kita diingatkan hidup di dunia itu kan hanya satu perjalanan untuk menuju pada perjalanan yang lain.
perjalanan berikutnya. Dan ya? itu pasti. Gitu loh. Jadi Mas Samsu, Yai Ismail, saya, Pak Nir ini sudah pasti. Sudah pasti akan berjalan ke alam kamulanyo. Akan ke sana. Ya. Hidup adalah dalam perjalanan. Kalau dalam agama itu kan dikatakan kun fid dunya ka'anaka gharibun awabiru sabil. Satemene urip ning alam donya iku kaya manungsa pangumbara kang nedeng lumampah satenging marga. Diibaratkan seperti manusia pengembara yang sedang berjalan di tengah-tengah jalan kita itu. Kalau pengembara itu kan pasti akan pulang. Ya. Ya. Ya kecuali kalau mengembara katakanlah di Malaysia nggak bisa pulang mungkin ya. Tapi pada umumnya Pak Yai, pada umumnya pengembara itu pulang kalau disebut pengembara. Bukan minggat ya? Bukan minggat Bukan mestinya minggat. ya. Konotasinya bisa negatif kalau Iya, minggat. kalau Itu minggat. Mas Samsu. Iya. Menceritakan tadi. Ya dijemput paksa. Jemput paksa. Jemput paksa. Oke. Ya, beralih ke Bapak Haji Ismail. Pak Haji Ismail, Ya. bagaimana menerjemahkan hari kemenangan? Biasanya Idul Fitri selalu dikatakan hari yang suci, hari kemenangan. Ini sebenarnya bagaimana, Pak Haji? Ya, memang kata-kata hari kemenangan itu sudah pas itu. Jadi orang Muslim itu sangat gembira. Karena kemenangan itu kan selalu diajak kita melalui seruan azan itu. Hayya alal falah. Falah. Jadi falah itu menang. Ini kalau Masjid Al-Falah ya kira-kira ya. Masjid kemenangan. Masjid kemenangan. Kan nggak ada hayya alal kalah itu kan nggak ada ya. Jadi hayya alal falah. Mari kita menuju kemenangan, kesuksesan. Jadi diajak, puncaknya pada Ramadan itu 1 bulan penggemblengan, direhabilitasi. Ya, sehingga ada surat kan dalam Al-Qur'an itu qad aflaha man tazakka, sungguh menang. Nah, jadi ndak insya Allah, malah yakin qad aflaha, sungguh menang. Lah kalau nggak menang nggak percuma. Tapi mungkin juga ada. Ya puasa nggak memperoleh apa-apa kecuali lapar dan haus saja, kata Nabi kan begitu. Iya. Nah, nggak memperoleh apa-apa hasilnya, yaitu ya kalah itu. Yang kalah. Qad aflaha man tazakka, sungguh memperoleh kemenangan siapa yang membersihkan zakat. Zakat itu kan membersihkan harta, itu zakat. Cuma membersihkan di sini membersihkan jiwa. Ya seperti dulu pancet saja, dari bakhil, kikir, dendam, suka ngerasani, adu domba. Jadi mulai dulu sampai sekarang tetap itu belum ada penambahan apa-apa. Terus dibersihkan dengan itu artinya simbolis atau bagaimana untuk? Ya insya Allah ya tidak kan. Dibersihkan dari sifat kikir, bakhil, medit dengan jalan paksa membayar zakat fitrah itu. Nah, itu. Lalu itu yang wajib, yang sedekah, sukarela, mana suka. Lah itu mertakjil, santunan. Jadi seperti koperasi kan ada iuran wajib, ada mana suka. Mana sukanya, ya. Potongan-potongan itu ya. Ya. Kirianto, kalau dihubungkan dengan tembang yang penyerangan tembangkan tadi, bagaimana? Iya. Secara tersirat, ya. Tadi itu tembang kan menceritakan tentang hidup, perjalanan hidup. Ada kata-kata di situ itu diantaranya mampir ngombe. Mampir ngombe. Nah ini Pak Haji ini banyak cerita nih kalau sudah mampir ngombe. Ya. Artinya di sini hidup di dunia itu tidaklah lama. Ya, diibaratkan hanya mampir untuk ngombe, mampir untuk minum. Tentu lebih lama makan dibanding minum. Ya. Tapi yang jadi masalah katanya Pak Haji tadi itu meskipun minum kalau 80 tahun ya lama juga ya. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua itu
apabila diibaratkan seperti burung yang lepas dari sangkarnya, kita itu kan lepas dalam tembang tadi. Kita itu adalah manusia-manusia yang lepas dari sangkarnya. Mana sangkarnya itu? Sangkarnya itu adalah qiyamuhu ta'ala binafsihi. Sangkarnya itu di alam luhur, di alam arwah sana, di alam roh kita dulu itu. Di alam kemuliaan. Lepas di dunia itulah dikatakan sebagai lepas dari sangkar yang indah itu. Dan kita nanti akan kembali lagi ke sangkar itu. Semua saja. Setelah lepas ini. Setelah lepas ini, mulai mering alam kamulanyo, semua manusia akan kembali lagi pada sangkar yang indah itu. Sehingga semua manusia akan dapat kemuliaan lagi nanti itu. Makanya tidak usah khawatir hidup di dunia itu. Tidak usah khawatir. Karena kemuliaan itu pasti ada. Nanti bersama-sama lagi. Nah, perkara di dunia itu ternyata kita itu mendapatkan, ya namanya mendapatkan benturan-benturan ya. Mungkin di dunia sampai di alam kubur dapat benturan juga. Itu perjalanan, diterima saja itu. Karena apa? Karena kita bisa berharap ini adalah perjalanan. Yang nanti saya begini perjalanan. Nanti akan kembali ke alam kemuliaan itu. Maka dikatakan juga di sini, kalau diibaratkan dia itu pengembara, pasti pulang tadi itu. Tidak usah dijemput sebenarnya. Pulang sendiri gitu. Pasti mati gitu pasti loh. Mati. Nah, itu Mas Samsu. Iya. Kalau begitu kita lanjutkan di segmen berikutnya. Kirianto juga Pak Haji Ismail, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Setitik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Setitik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang Hari Kemenangan. Ya, Kirianto, bagaimana di segmen ini tembang berikutnya, tembang masih tetap Dananggulo? Iya. Gini Mas Samsu, ini biar merata. Jadi sebelum Pak Haji Ismail nanti juga nembang ini. Oh, ya. Nanti nembang. Anda juga nembang nanti. Tapi untuk kedua ini kita serahkan kepada bagian pengender Pak Nir. Oh, monggo. Pak Nir, silakan. Nggih, matur nuwun. Sak penake, monggo. Ana kidung rumaksa ing wengi teka ayu luputa ing lara luputa bilahine kabeh jen setan katan purun panaluhan tanono wani miwah panggawe ala gunane wong luput geni temahan tirta maling ado tanono ngarah ing kami tujuh duduk pan sereno. Luar biasa Pak Nir. Pak Nir, suaranya kok bisa wungkul gini, latihannya bagaimana ini? Apa omben-ombenannya? Enggak Mas Samsu, karena kami sendiri juga dulu itu sangat berlatih dalam bidang suara. Jadi sudah punya bakat itu ya. Kalau dulu sering siaran RRI, sering ya mengajar dalam bidang mojopat itu memang apa itu suara betul-betul kita toto ya, latih terus ya. Ini sudah hidupnya untuk seni. Mulai tahun berapa? Seniman. Mulai tahun berapa Pak Nir? Saya tahun 74 itu sudah mengajar dalam bidang seni. Gitu ya. Samsu ya. Terutama kali di bidang karawitan. Iya. Sampai sekarang masih ngelatih? Sampai sekarang alhamdulillah masih di
karenanya masih diberikan sesuatu sedikit pengalaman untuk mengajar dalam bidang karawitan. Beberapa tempat ini Pak? Iya, di Malang, instansi, di kesatuan, di sekolahan, ada yang privat seperti gitu itu. Ya kemampuan sedikit kita tularkan kepada Rupanya host juga perlu privat. Nanti kapan-kapan saya kepingin nembang gitu. Biar bisa menemani pemirsa, saya juga nembang. Ya, barangkali bisa bagaimana Kirianto ini tadi? Syair dari tembang. Iya, syair dari tembang itu kan ini sebenarnya doa ini. Oh, doa. Doanya orang Islam. Yang dirombak sedemikian rupa oleh Sunan Kalijogo, jadi doa bahasa Jawa itu. Jadi kalau di situ ada Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa lam dan sebagainya, ya. Itu dirangkai oleh Sunan Kalijogo yang ini seirama. Permintaannya sama. Kidung rumeksa ing bengi. Makanya kalau orang dulu itu sebelum doa dalam bahasa Arab, itu doa dalam bahasa Jawa tadi itu. Ono kidung dan sebagainya. Setelah selesai baru Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir dan sebagainya seperti itu. Hanya semakin lama ini rupanya anak-anak generasi muda, saya dulu, generasi saya tidak belajar tentang doa kidung rumeksa ing bengi ini. Bisa dibayangkan. Di dalam kidung itu ono kidung rumeksa ing wengi. Wengi itu kan malam atau keheningan. Ada doa, kidung itu doa. Di dalam keheningan hati. Bukan hanya di malam hari. Kalau dalam Islam itu kidung doa di malam hari itu namanya tahajud gitu kayak gitu. Ya, tahajud. Teguh hayu luputo ing loro. Jadi orang-orang yang luput dari sakit dan rahayu selamat dalam tembang itu karena orang suka berdoa di malam hari. Kayak penjenengan ini. Ya, gitu. Ini insya Allah banyak dia berdoa sholat pada malam hari. Nah, teguh ayo luputo bilai kabeh, tidak ada sesuatu yang menimpa pada orang itu. Gitu. Bahkan luputo jin setan datan purun. Jin setan ilu-ilu banaspati, tetean gendruwo, apalagi namanya engklek-engklek balungan tanda, jerangkong warudoyo nggak mau ya. Pada orang-orang yang banyak berdoa di malam hari atau di keheningan hati itu. Bahkan dikatakan di situ dulu orang tua-tua itu mengajarkan, orang tua saya ya mengajarkan pada kita, apabila ada orang marah, ini keyakinan ya, lapatkan kidung itu dalam hati. Ono kidung rumeksa ing bengi terus. Orang yang maunya marah, orang yang maunya geni dalam kidung itu teman tirto, jadi adem, nggak jadi marah. Bisa lerem gitu ya? Bisa lerem karena doa itu. Gitu. Paneluhan, teluh itu kan apa? Teluh, modong, jengge, santet itu ya. Nah itu tan purun. Paneluhan tan ono wani. Tan ono wani itu artinya untuk apa sih saya mampir ke Samsu, wong Samsu itu anak baik. Seperti itu teluh itu. Karena setiap hari setiap detik dimasuki melapatkan itu gitu. Sehingga dia tuh nggak mau. Untuk apa? Janjinya Allah itu bukan untuk orang-orang seperti itu. Untuk orang-orang yang belunat kayak berkasaan itu, kan begitu. Ya, kalau begitu, kalau menurut Abah Yai bagaimana sebenarnya? Kalau tadi Kirianto mengatakan sebenarnya ada dari tembang itu tadi ada yang namanya mungkin yang digambarkan dengan sholat malam, sholat tahajud, mengisi hati. Ini bagaimana, Abah? Ya, memang Allah itu menciptakan siang dan malam. Keduanya itu beda. Malam itu diciptakan oleh Allah dengan maksud untuk istirahat. Begitulah Al-Quran. Sedang siang itu
dalam juz amma sebutkan siang gemerlapan, menciptakan siang itu gemerlapan. Maksudnya gemerlapan itu kan terang. Lah terang itu ya untuk bekerja. Gitu. Ya. Jadi kata-kata ini ya sangat dalam. Menciptakan malam untuk istirahat. Nah, bagi yang tidak ngerti, mungkin orang Islam tidak ngerti, kurang ngerti, maka kalau malam itu ya nggak usah sholat. Sholat itu kan malam itu diciptakan untuk sholat, untuk istirahat. Bukan untuk sholat. Lah untuk apa sholat tahajud? Wong malam itu untuk istirahat. Nah, bukan begitu. Artinya ya malam itu untuk sholat, tapi sholat itu adalah pada jam-jam istirahat. Contoh pagi sholat subuh, lo kan masih jam-jam istirahat. Lalu action bekerja, diperintah bekerja itu. Bagiru fi tolabir rizki wal hawaij, berpagi-pagi kalian mencari rezeki dan kebutuhan hidup. Nah kan diperintah bekerja. Juga Allah dalam Al-Quran, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki, sesungguhnya kalian harus bekerja dengan betul-betul bekerja. Nanti kalian akan ketemu dengan Tuhan. Nah, artinya ketemu ya ketemu rezeki Tuhan. Nah, bekerja dengan betul kerja artinya tidak acak-acakan, banyak istirahatnya daripada bekerjanya. Ya. Istilahnya mandor kawat. Tapi seregep-seregepe ya. Nanti jam 11 jam 12 baterainya kan sudah berkurang, mulai loyo. Ya istirahat. Lah itulah ada sholat zuhur. Di waktu yang istirahat juga. Istirahat. Lalu kerja lagi jam 1, 2, 3. Nah, setengah 4 mulai istirahat, kesel. Lah, yang diajarkan nenek moyang kita kalau ada zuhur itu ya kurungu beduk ya, leren saja ya. Sampai leren kalau nggak sembahyang. Ya maksudnya sembahyang itu pada jam-jam leren. Nah, kalau siang itu ada selingan sholat, jam istirahat, maka kalau malam bukan jam istirahat, ya seluruhnya itu untuk istirahat. Ya ada tidurnya, juga ada sholatnya, juga ada nyetel drama TV-nya. Kan? Oh iya. Itu. Jadi sepanjang malam bisa kita manfaatkan untuk istirahat, bukan hanya tidur aja. Mungkin duduk-duduk juga istirahat. Mungkin sholat itu intinya juga istirahat. Bagaimana Girianto? Sholat itu artinya dungo. Ya, betul. Ya. Dungo. Kalau jamaknya sholawat. Doa yang buang yang sholawatan. Nah, seperti itu. Nah, memang di dalam Islam itu dicontohkan seperti itu. Tapi di luar itu sebenarnya kita juga sholat, gitu loh. Dungo terus, sholawatan tadi itu dalam setiap langkah kita. Sehingga maka dulu itu kembali lagi pada Sunan Kalijaga itu sholawatannya, doa-doa yang mengiringi terus di dalam kehidupan di samping sholat yang diajarkan oleh Rasul itu ya nembang itu. Bisa dalam batin, bisa dalam ujaran. Ditembangkan. Ya, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang Hari Kemenangan. Girianto, bagaimana sekarang? Ada tembang lagi? Ya, Pak Nir, bagaimana kalau kita coba Kinandi? Gitu. Pak Irianto. Kinanti. Ya, Kinanti. Suasananya biar karena hari-hari kemuliaan ini ya. Biar menjadi lebih akrab, lebih akrab. Pada kula nganeng kalbu
den kesti pesunan sa eraniro jagadahar lawan Kinanti Kirianto ya. Nanti. Pripun Pak Nil? Ya, nanti ya bagus. Kalau menurut Pak Nir bagaimana Kirianto ini? Dinilai yang baik. Wah, memang Pak Irianto kan otomatis kan juga ada kaitannya dengan dalang. Dalang itu bisa terus berarti nembang. Suaranya bagus Pak, ya sesuai dengan laras. Karena apa petingannya Mas Samsul yang gitu, bagian nembang rupanya nggak ada ini. Oh gitu. Jadi diserahkan pada kita. Kita, iya. Ya moga-moga Iya, tidak iya. mengecewakan pemirsa Mas. Iya, iya. Ya, namanya kita berproses untuk ini penggalian ya. Iya. Ya, Kirianto, tembang Kinanti ini lain dengan Dandang Gula ya? Ya lain. Lain. Ya. Pemaknaan dari syair-syairnya lain juga tujuannya, Lain. pengertiannya. Jadi Kinanti dikanti itu apa ya? Diiringi ya. Jadi kalau ada temanten itu kan dikanti sama bapak ibunya ya untuk naik ke pelaminan. Giring-giring itu. Nah, di sini kita ambilkan dari apa Serat Wulangreh ya. Ini yang berbicara tentang apa bagaimana untuk mengolah kolbun hati ya. Karena di dalam agama itu kan dikatakan di dalam jasad manusia ada sekerat daging, sekerat atau seapa itu ya, segumpal daging. Apabila baik daging itu maka baiklah manusia itu keseluruhannya. Apabila jelek maka jeleklah manusia itu keseluruhannya. Ila fahiya kolbun, ala fahiya kolbun. Itu yang disebut dengan kolbun hati. Nah, Kinanti berbicara tentang bagaimana mengolah hati. Iya, Pak Yai. Menurut penjelasan bagaimana ini? Baik mengolah hati tentang ini agar bisa menjadi sebuah kemenangan. Ya memang di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa manusia yang dulunya tidak ada menjadi ada, itu tujuan pokok untuk diuji siapa yang paling baik amalnya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian ahsan. Jadi ahsan itu yang paling baik. Kalau ada orang namanya ahsan itulah orang yang paling baik. Ihsan sama. Ahsanu amala. Ihsan itu ya kata benda ya. Jadi hasanah itu ya hasanah, ihsan, muhsin itu dari kata dasar hasanah. Askan. Bukan, askan dari sakana, paling tenang. Paling tenang. Rumah tangga. Jadi kalau namanya Pak Askan itu berarti rumah tangganya harapannya paling tenang. Iya, di atas sakinah. Di atas sakinah. Ya, agar supaya manusia itu baik, kan ada norma-norma. Kriteria baik itu bagaimana? Ya norma-norma. Lah tentang norma, sang pencipta itu yang membuatkan norma. Jadi summa ja'alna ala syariatin minal amr fattabiha. Kemudian kami buatkan untuk kalian aturan syariat minal amri tentang berbagai perkara fattabiha, ikuti. Nah, kalau mengikuti itulah baik. Wala tattabi ahwa allazina la ya'lamun.
jangan kalian mengikuti hawa nafsu orang-orang tidak ngerti. Lah hubungannya setelah difahami syariat itu ya tergantung kepada hati masing-masing, tergantung pada dasarnya. Kalau dasarnya pancene jelek, kuwesel ngandani. Walaupun bisa itu sedikit. Yang dikatakan dasarnya jelek ini bagaimana, Pak Haji? Iya, ini kita belajar tentang karakter. Gitu. Jadi apakah memang ada seseorang yang memang dasarnya memang sulit ini diberitahu, atau sementara norma itu sebenarnya diturunkan untuk hambanya? ya, memang ada, kan sudah ditentukan oleh Allah. Sudah ditentukan. Namun ketentuan Allah itu tentang akhlak itu ya bisa berubah kalau dia mau. Ya, berarti karena kemauan seseorang, Bu, bukan? Ya, kemauan untuk memaksa diri untuk kebaikan, tapi memaksa dirinya sendiri, jangan merasa dipaksa oleh orang lain. Dengan kesadarannya sendiri. Ya, kembali akhlak itu, hati itu menentukan. Sebab kalau ada orang yang nambeng misalnya, orang yang jahil suka ganggu, itu yang disalahkan ada hatinya. Oh, pancen hatinya elek. Oh ya, istilahnya gitu ya. Padahal perbuatannya yang jelek. Perbuatannya itu tumbuh kan dari hatinya. Ya. Yang dikatakan kolbu tadi, Kirianto ya. Baik buruk segumpal daging itu tadi sangat menentukan. Kira-kira kalau yang dikatakan segumpal daging tadi, Kirianto, ini sebenarnya bahasa kiasan atau bagaimana sebenarnya? Tentu kiasan. Kiasan. Ya. Di dalam agama itu kan ayat. Ya, semua yang digelar oleh Allah, Tuhan semesta alam itu adalah ayat. Ayat itu artinya tanda. Nah, tanda itu perlu untuk dimaknai. Masih perlu dimaknai. Perlu dimaknai. Maka hati-hatilah dalam memberikan pemaknaan terhadap tanda-tanda itu. Ini yang sering gonjang-ganjing antara orang satu dengan lainnya karena hal yang sama dimaknai berbeda. Yang keberbedaan tadi kadang-kadang kontradiktif sehingga terjadi perang. Nah, kemerdekaan dalam hidup, dalam tembang-tembang kita tadi itu sebenarnya kan Ramadan, puasa, poso, ngeposake rasa. Rasa adalah potensi ketenagaan manusia yang tugasnya itu untuk merespon merespon pemberitaan langit. Itu rasa. Nah, makanya di dalam di bulan Ramadan itu mestinya orang itu selalu mendapatkan berita-berita indah dari langit. Nah, yang jadi pertanyaan kita, apakah semacam itu? Kalau ingin merdeka harus semacam itu. Banyak sekali kemudahan yang diberikan di bulan itu. Ya, banyak hadis, bahkan hadis yang kontroversi itu dikatakan setan kui dibondo. Ya. Belenggu seperti dirantai gitu. Seperti dirantai. Itu harus dimaknai. Ya, setan yang mana? Apa setan yang sudah melekat pada kita? Itu menjadi benar. Belenggunya apa? Belenggunya ya cegadar lawan guling tadi. Tidak mencegah makan yang diwajibkan, ya. Seperti itu. Maka dikatakan di sana itu kalau orang Jawa, Mas Samsu, itu kalau mau puasa itu Pak Yai ada megengan ya? Ya, ada megengan. Megeng itu artinya nahan. Itu sebelum masuk. Belum. Selamatan dhisik iki. Gitu loh. Megengan untuk menahan apa? Menahan letih ngelih dan ngelak. Ngelih dan ngelak. Ngelak itu haus, ngelih itu lapar. Diwujudkan dalam bentuk selamatan megengan. Ayo rek megengan. Di situ ada ambeng, ada tumpeng, ada. Di situ banyak sekali, ada telur, ada cambah, ada kacang, ada apalagi di situ macam-macam. Itu semua adalah ayat. Itu semua adalah simbol yang perlu untuk dimaknai.
Oh, cambah kuwi artine dadi wong ku sing semrambah. Ya, dan sebagainya. itu Seperti nanti itu. lain waktu mungkin itu bisa menjadi satu Iya. segmen tersendiri. Ya, pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Setitik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Setitik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang Hari Kemenangan. Ya, Pak Haji Ismail, bagaimana ini di segmen terakhir, menyambung di segmen-segmen yang lalu. Silakan monggo. Ya, menarik sekali tentang yang disampaikan Ki Irianto tadi. Berita-berita indah dari langit itu betul-betul ada dan betul-betul dijanjikan. Sebagaimana sabda-sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Antara lain amaliyah di dalam bulan Ramadan itu pahalanya ditingkatkan sampai 10, bahkan lebih dari 10 kali. Kemudian di bulan Ramadan doa-doa banyak dikabulkan. Di bulan Ramadan tidur itu merupakan ibadah. Sampai semudahnya itu ya. Iya. Tapi yang tidak boleh kan meniduri. Gitu. Ya, jadi banyak berita-berita gembira dari Allah. Memang Islam itu isinya basyira wa nazira, berita gembira dan warning, peringatan. Ya, isinya cuma itu saja. Berita peringatan, ya, berita peringatan artinya diingatkan bahwa setan-setan dibelenggu, kan peringatan. Walaupun setan-setan dibelenggu, manusianya tambeng, ya ucul setannya, ganggu lagi itu. Tapi secara empirik kan bulan Ramadan ini para aparat kepolisian kan rada enteng ya. Enteng. Setan dibondo. Dibondo kabeh. Pelanggaran sedikit. Syukur-syukur dibondo seterusnya itu. Nah, kemudian pintu surga dibuka. Tapi walaupun pintu surga dibuka, kesempatan kalau dia tidak berbuat baik, ya tidak dapat apa-apa. Ada tulisan sembako pembagian tanggal ini, ya sudah tanggalnya ya nggak datang, atau datang nggak membawa kupon, ya mana bisa. Nggak dapat bagian. Ya rupanya itu ya. Nah, kalau pemaknaan tadi disinggung Irianto, sebenarnya berita-berita dari langit ini pemaknaan. Nah, pemaknaan ini tergantung bagaimana sebenarnya untuk memaknai berita-berita langit itu. Ya begitulah, firman-firman Allah itu sangat halus, yang sulit dicerna untuk sembarang orang itu ya. Jadi apa-apa yang disampaikan Allah itu ya seperti disebutkan Irianto tadi, bahwa ada satu kata yang mempunyai dua arti, bahkan lebih dari dua. Jadi kata-kata mustarok. Ya misalnya menyentuh, ya menyentuh itu batal bagi orang Islam yang sudah wudu, bersentuhan itu batal. Ini kata-kata batal ini mempunyai dua atau tiga arti. Nah, demikian pula berita-berita langit itu ya sangat luas. Ada yang disampaikan lewat malaikat Jibril, Ruhul Kudus, ada yang langsung dari Allah, yang berupa ilham, berupa petunjuk. Itu jadi luas sekali. Adapun yang disebut Al-Quran itu adalah Alkitab, Al-Mushaf. Alkitab itu kan petunjuk yang tertulis. Jadi kita jangan mengandalkan petunjuk yang tertulis saja. Ada petunjuk-petunjuk yang tidak tertulis dari Allah. Jadi itulah yang namanya ilham, taufik, hidayah dari Allah. Tapi ya jangan mengandalkan petunjuk-petunjuk yang tidak tertulis,
lalu Sing tertulis ditinggalkan. Ditinggalkan. Golek sing tulis saya. Ya. Ya. Nah, Kirianto, ini bagaimana Iya. pendapat penjenengan? Saya sepakat dengan Pak Yai tadi itu berkaitan dengan pemberitaan dari langit. Yang dibutuhkan itu kan pemberitaan itu disampaikan kepada potensi yang mana. Nah, dalam tembang tadi itu kan dikatakan podo gulangen ing kalbu ing sasmito amrih lantip. Sasmito itu pemberitaan. Lantip itu tajam. Siapa kalau begitu yang menerima? Kolbun, hati. Nah, manusia yang merdeka, manusia yang berhasil, manusia yang sukses itu di dalam bulan Ramadan itu kan diawali dari Rojab, terus Sa'ban atau Ruh, bulan Ruh. Ramadan dengan segala kemudahan-kemudahan tadi itu, dengan cegadar lawan guling, ya diaturlah cara makan seperti itu. Diharapkan kolbunya itu lantip. Ada sesuatu ngerti. Oh, itu Tajam menangkap ini. gitu ya. Iya. Jadi tidak hanya ucapan, orang bergerak saja kita tahu. Oh, ini maksudnya begini ini. Apalagi dengan ucapan. Mestinya pejabat-pejabat kita, gitu. Sekiranya sudah melalui Ramadan untuk merdeka loh ya. Itu harus hati-hati karena gerak-geriknya itu sudah bisa dibaca. Kalau Ramadan ini bangsa Indonesia berhasil, maka gerak-gerik pejabat semuanya bisa dibaca. Nah, ini mau apa orang-orang ini? Nah, makanya Mas Samsu, dari awal tadi itu segmen yang pertama kita berbicara sanepane wong urip, ya, mung sedelo tadi itu, sing suci, bersih. Nah, pada Ramadan ini sebenarnya kita itu menggapai kebersihan itu lagi, kesucian itu lagi. Sehingga masuklah pada Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Harapannya itu yang namanya merdeka. Menang, tapi kalau tidak bisa, ya baleni lagi, proses lagi, baleni lagi. Ya, barangkali Pak Haji terakhir. Ya, tentang kemenangan tadi sudah saya sampaikan. Menang setelah berpuasa membersihkan diri, tapi bisa juga menang dalam peperangan. Coba bulan Ramadan itu artinya panas. Karena di zaman Rasulullah setiap puasa itu setelah bulan Ramadan mesti itu panas itu. Mesti panas ya. Justru panas seperti itu diuji. Mau enggak? Malah di zaman Nabi masih hidup ada satu peperangan namanya Perang Badar. Itu panas-panas itu. Jadi bulan puasa itu berperang itu. Alamnya juga panas. Udah panas, diperintah perang, pasukan Rasulullah itu 300 orang, cuma 300. Sedang musuh 700 orang. Itu senjata lengkap, dewasa, prima, fit. Sedangkan pasukan Rasulullah ada yang kewut ya. Ada yang masih 6 tapi sakit-sakitan ya. Jadi berangkat perang apa adanya, bulan Ramadan menang. Dan bangsa Indonesia menang tanggal 17 Agustus tahun 1945 adalah bulan Ramadan. Menang pada waktu itu. Mungkin saja karena para leluhur kita, para wali, ulama, para pejuang itu banyak berdoa. Dan saya dengar-dengar ada doa-doa ya yang dirancang sebelum kemerdekaan itu minta kemenangan itu. Apa ada itu? Ada itu. Sudah yang hitung rumuk saya mengki tadi itu. doa-doa yang sudah lama itu. Ya, saya kira bincang-bincang kita tentang hari kemenangan kita akhiri sekian. Pak Haji Kirianto juga Pak Nir, karena waktu juga tidak mengizinkan. Ya pemirsa, akhirnya hari kemenangan sudah kita perbincangkan, dan saya Samsu beserta seluruh kerabat kerja Dharma TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sebelum saya mengakhiri, ada kalimat bijak yang perlu kita simak bersama untuk kita ambil hikmahnya.
Barang siapa yang sebelumnya pernah lengah, tetapi kemudian tidak lengah, maka ia akan menerangi dunia ini bagaikan bulan yang bebas dari awan. Sampai jumpa. Indonesia